Audiobook Motivasi Bahasa Indonesia. Judul buku Steve Jobs by Walter Isaacson. Karya Walter Isaacson. Penerbit Bentang. Narator Denny Mulyadi. Tokoh inspiratif dunia yang berhasil mengubah cara pandang tentang sebuah produk yang menyatu dengan kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Bagaimana seorang inspirator ini dipandang oleh orang-orang terdekatnya? Simak terus dalam kisah hidupnya. Apple 1. Nyalakan, hidupkan, dan sambungkan. Mesin dari keindahan cinta. Selama akhir 1960-an, telah terjadi penyatuan berbagai macam arus budaya di San Francisco dan Silicon Valley. Pada saat itu, ada sebuah revolusi teknologi yang diawali dengan berkembangnya perusahaan kontraktor militer. Tak lama kemudian, perusahaan elektronik, produsen microchip, desainer permainan video, dan perusahaan komputer juga terlibat dalam proses revolusi teknologi tersebut. Orang-orang yang masuk dalam kelompok subkultur peretas, hacker, para perekayasa perangkat lunak, dan anak-anak warga San Francisco serta Silicon Valley banyak yang merasa tidak cocok dengan peraturan yang dibuat oleh HP. Mereka juga merasa tidak cocok dengan cara berpikir orang-orang di perusahaan HP yang berada di wilayah tersebut. Pada saat itu, muncul sebuah kelompok yang berlaga sebagai akademisi. Mereka meneliti tentang efek LSD. Salah satu partisipan dalam penelitian mereka adalah Doug Engelbart, yang berasal dari Augmentation Research Center di Palo Alto, yang kemudian membantu mengembangkan tikus komputer dan menggunakan antarmuka grafis. Partisipan yang lainnya adalah Ken Kesey. Dia menggunakan obat terlarang itu dengan diiringi pertunjukan musik serta tata cahaya lampu yang menampilkan Grateful Dead, grup musik setempat. Selain itu, muncul pula gerakan kelompok hippie yang terbentuk dari para generasi muda di Bay Area dan aktivis politik pemberontak yang lahir di komunitas gerakan bebas berbicara di Berkeley. Di samping kemunculan para kelompok pemberontak tersebut, muncul pula berbagai macam gerakan pemuasan batin yang bertujuan untuk mencari jalan menuju pencerahan diri. Gerakan pemuasan terhadap diri sendiri itu antara lain muncul dalam bentuk ajaran Zen dan Hindu, meditasi dan yoga, terapi menjerit kuno dan kehilangan sensoris, serta lembaga Esalen dan organisasi S. Pada saat yang sama, Jobs telah melakukan perpaduan antara bunga listrik dan generasi prosesor, serta pencerahan batin dan teknologi. Ketika dia bermeditasi di pagi hari, mengikuti kelas fisika di kampus Stanford, bekerja pada malam hari di Atari, dan saat tidur bermimpi mendirikan bisnisnya sendiri. Sesuatu sedang terjadi di sini, katanya, saat mengingat kembali zaman dan tempat itu. Musik terbaik berasal dari sini. Grateful Dead, Jefferson Airplane, John Bass, Janis Joplin, dan begitu juga sirkuit terpadu, serta benda seperti Whole Earth Catalog. Pada awalnya, para ahli teknologi dan pengikut hippie tidak begitu rukun. Sebagian besar budaya pemberontak menganggap bahwa komputer tidak menyenangkan, sama seperti Orwellian, yaitu provinsi tempat gedung pertahanan Amerika Pentagon dan pembangkit tenaga listrik berada. Dalam bukunya The Myth of the Machine, sejarawan Lewis Mumford memperingatkan bahwa komputer telah merampas kebebasan kita dan menghancurkan nilai-nilai yang memperkaya hidup. Peringatan di komputer pada saat itu, jangan dilipat, digulung, atau dipotong, menjadi kalimat ironis yang berasal dari sisa zaman anti perang. Kemudian, pada awal tahun 1970-an, terjadi perubahan cara berpikir. Komputer pun berubah dari alat kendali birokrasi yang ditolak menjadi lambang ekspresi dan kebebasan pribadi yang diterima, tulis John Markov dalam studinya tentang pertemuan antara budaya pemberontak industri komputer yang diberi judul What the Dormouse Said. Keadaan itu merupakan semangat khas yang berasal dari zaman tersebut.
Perubahan itu kemudian dituangkan dalam puisi karya Richard Brautigan dengan judul All Watched Over by Machine of Loving Grace pada 1967. Kepopuleran teknologi pun semakin dipertegas ketika Timothy Leary mengumumkan bahwa komputer pribadi telah menjadi sebuah candu baru. Leary memperbaiki kalimat terkenal yang berbunyi "jangan dilipat, digulung, atau dipotong" dengan mengatakan "nyalakan, hidupkan, dan sambungkan". Musisi Bono yang nantinya menjadi teman Jobs sering berdiskusi dengannya mengenai alasan mereka yang menganut budaya dan musik pemberontak serta memakai narkotik di Bay Area pada akhirnya membantu menciptakan industri komputer pribadi. Mereka yang menciptakan gaya hidup baru pada abad ke-21 adalah para hippie penghisap ganja. Mereka mengenakan model sandal yang berasal dari pesisir barat Amerika seperti Steve. Mereka dapat melakukan hal-hal luar biasa itu karena cara berpikir mereka yang berbeda, katanya. Sistem hierarki di pesisir timur Amerika, Inggris, Jerman, dan Jepang tidak memungkinkan masyarakatnya terdorong untuk menciptakan pemikiran yang berbeda seperti itu. Generasi 60-an menghasilkan cara berpikir anarkis di mana orang-orang pandai sekali membayangkan dunia yang belum ada. Salah seorang yang mendorong pengikut budaya pemberontak untuk bekerja bersama dengan para peretas adalah Stewart Brand. Dia adalah seorang pria yang berpikiran jauh ke depan dan suka melucu. Dua keistimewaan yang dimilikinya itu mampu menghasilkan kesenangan dan ide selama beberapa dekade. Brand adalah partisipasi dalam salah satu studi LSD pada awal 60-an di Palo Alto. Dia bergabung dengan rekannya Ken Kesey untuk memakai LSD dalam perayaan festival Trips, berpartisipasi sebagai pembuka cerita dalam novel non-fiksi karya Tom Wolfe yang berjudul The Electric Cool Acid Test, serta bekerja dengan Doug Engelbart untuk menciptakan teknologi komputer menginspirasi kemajuan di masa depan. Komputer menginspirasi kemajuan itu dinamakan The Mother of All Demos, yaitu sebuah teknologi baru yang menggunakan suara dan lampu. Sebagian besar generasi kami mencemooh komputer sebagai perwujudan dari pengendali terpusat, kata Brand kemudian. Tetapi, sebuah kelompok kecil yang kemudian disebut dengan peretas telah menggunakan komputer dan mengubahnya menjadi alat kebebasan. Ternyata apa yang dilakukan oleh para peretas itu merupakan jalan utama menuju masa depan. Brand mengelola toko The Whole Earth Truck. Awalnya merupakan sebuah truk keliling penyedia berbagai macam alat, termasuk alat pendidikan. Pada 1968, dia memutuskan untuk memperluas jangkauannya dengan menerbitkan The Whole Earth Catalog. Di sampul edisi pertamanya, ada gambar bumi yang diambil dari luar angkasa dengan tambahan judul Access to Thoughts, akses menuju alat canggih. Filosofi dasarnya adalah bahwa teknologi bisa menjadi teman kita, seperti slogan yang ditulis Brand di halaman awal edisi pertama katalog tersebut. Sebuah kekuatan pribadi yang besar sedang berkembang, yaitu kekuatan pribadi untuk melaksanakan proses belajarnya sendiri, menemukan inspirasinya sendiri, membentuk lingkungannya sendiri, dan menceritakan petualangannya kepada siapapun yang tertarik. Alat yang membantu berbagai proses itu ditemukan dan dipromosikan oleh Whole Earth Catalog. Buckminster Fuller mengikuti filosofi tersebut dengan membuat sebuah puisi yang dimulai dengan kalimat, "Aku melihat Tuhan dalam instrumen dan mekanisme yang kerjanya dapat diandalkan." Jobs pun menjadi penggemar katalog tersebut. Khususnya dia tertarik dengan edisi terakhir yang keluar pada 1971, yakni ketika dia masih menjadi siswa di sekolah menengah atas. Dia lalu membawa katalog edisi terakhir itu ke perguruan tinggi dan kemudian ke All One Farm. Di sampul belakang edisi terakhir itu ada sebuah foto jalan pedesaan di pagi hari. Jalan tempat kau mungkin akan memilih untuk menumpang mobil lain karena kau sangat berjiwa petualang. Di bawahnya ada tulisan "Stay hungry, stay foolish". Brand menganggap Jobs sebagai salah satu perwujudan sejati dari perpaduan budaya yang ingin ditampilkan oleh katalog tersebut.
Steve berada tepat di tengah-tengah budaya pemberontak dan teknologi, katanya. Dia memiliki konsep mengenai alat yang bisa digunakan oleh manusia. Katalog brand diterbitkan atas bantuan Portola Institute, yaitu sebuah yayasan yang didedikasikan untuk pendidikan komputer yang saat itu masih baru. Yayasan tersebut juga membantu meluncurkan People Computer Company yang sama sekali bukan sebuah perusahaan, melainkan sebuah buletin dan lembaga dengan slogan kekuatan komputer untuk masyarakat. Sesekali, yayasan mengadakan makan malam seadanya pada hari Rabu dan 2 orang yang rutin datang, Gordon French dan Fred Moore, memutuskan untuk mendirikan klub yang lebih resmi agar mereka bisa saling bercerita mengenai benda elektronik milik mereka. Mereka semakin bersemangat dengan terbitnya majalah Popular Mechanic edisi Januari 1975. Sampul muka majalah itu menampilkan peralatan komputer pribadi pertama yang bermerek Altair. Altair bukan merupakan jenis komputer yang keren. Komputer itu hanya berupa setumpuk komponen seharga $495 yang harus disolder ke sebuah papan sirkuit terlebih dahulu sebelum digunakan, dan tidak begitu berguna pada saat itu. Akan tetapi, bagi para penggemar dan peretas, peralatan itu merupakan lambang kelahiran sebuah era baru. Bill Gates dan Paul Allen membaca majalah itu dan mulai membuat versi basic untuk Altair. Majalah tersebut juga menarik perhatian Job dan Wozniak ketika resensi tentang Altair dimuat dalam buletin perusahaan komputer masyarakat. Resensi tersebut menjadi topik utama pada pertemuan pertama klub yang diputuskan akan diluncurkan oleh French dan Moore. Klub Komputer Homebrew. Kelompok yang diluncurkan oleh French dan Moore diberi nama Klub Komputer Homebrew. Fondasi klub tersebut mencontoh slogan Whole Earth Catalog, yaitu menggabungkan antara budaya pemberontak dan teknologi. Bagi masyarakat yang hidup pada awal era komputer pribadi, klub ini mirip dengan kedai kopi Tuck Head yang ada pada era Dr. Johnson. Kemiripan yang dimaksud adalah sama-sama berfungsi sebagai sebuah tempat untuk saling mengutarakan dan menyebarkan ide. Moore menuliskan selebaran untuk pertemuan pertama yang diadakan pada 5 Maret 1975 di garasi Menlo Park milik French. Kalian sedang membuat komputer sendiri, terminal, TV, atau mesin tik, tulis Moore pada selebaran itu. Jika iya, silakan datang ke pertemuan yang berisi orang-orang dengan minat yang sama. Alan Baum melihat selebaran itu di papan pengumuman HP dan menelpon Wozniak yang setuju untuk pergi bersamanya. Malam itu ternyata menjadi salah satu malam paling penting dalam hidupku, kenang Wozniak. Sekitar 30 orang datang, bahkan sampai tumpah ruah di luar pintu garasi French yang terbuka. Mereka bergantian menceritakan minat mereka. Berdasarkan selebaran yang ditulis oleh Moore, Wozniak yang kemudian mengakui bahwa dia sangat gugup, mengatakan bahwa dia menyukai permainan video, film berbayar hotel, desain kalkulator ilmiah, dan desain terminal TV. Pada pertemuan tersebut diadakan pula peragaan Altair baru. Akan tetapi, hal yang lebih penting bagi Wozniak adalah melihat lembar spesifikasi dan mikroprosesor. Ketika memikirkan tentang mikroprosesor, sebuah chip yang berisi seluruh unit pemrosesan terpusat, dia pun mendapatkan sebuah ide. Dia telah mendesain sebuah terminal dengan keyboard dan layar yang akan dihubungkan ke sebuah komputer kecil. Dengan menggunakan sebuah mikroprosesor, dia dapat memasukkan daya komputer kecil ke dalam terminal itu sendiri. Harapannya, komputer itu akan menjadi komputer independen kecil yang dapat ditaruh di atas meja. Ide itu adalah sebuah pemikiran yang bersifat abadi dengan tampilan berupa sebuah keyboard, layar, dan perangkat komputer yang dirangkai dalam satu paket komputer pribadi terpadu. Semua bayangan mengenai detail komputer seperti itu muncul begitu saja dalam pikiranku, katanya. Malam itu, aku mulai menggambar benda yang nantinya akan disebut dengan Apple One. Awalnya, dia berencana menggunakan mikroprosesor yang sama dengan mikroprosesor yang digunakan dalam komputer Altair.
yaitu Intel 8080. Tetapi, menurutnya, harga mikroprosesor tersebut hampir melebihi uang sewa tempat tinggal bulanannya. Jadi, Wozniak mencari mikroprosesor yang lain. Dia menemukan mikroprosesor Motorola 6800 dan seorang temannya di HP dapat membelikannya dengan harga $40 per buah. Kemudian, dia juga menemukan chip hasil produksi perusahaan teknologi MOS yang memiliki fungsi yang sama dengan harga hanya $20. Chip itu akan membuat harga komputer yang akan dibuatnya menjadi lebih terjangkau dan mampu bertahan hingga jangka panjang. Chip buatan Intel pada akhirnya menjadi standar industri yang akan menghantui Apple jika komputer buatannya tidak cocok dengan chip tersebut. Setiap hari usai bekerja, Wozniak pulang untuk makan malam di depan televisi dan kemudian kembali ke HP untuk bekerja sambil mengerjakan komputer rancangannya. Dia menebarkan semua komponen di ruang kerja kecilnya, memikirkan tempat komponen tersebut dan menyoldernya ke papan induk. Setelah itu dia mulai menulis kode perangkat lunak agar mikroprosesor tersebut dapat menampilkan gambar di layar. Oleh karena tidak mampu membayar biaya sewa komputer, dia menulis kode tersebut menggunakan tangan. Setelah beberapa bulan, dia siap menguji komputer rancangannya. Aku mengetik beberapa tombol di keyboard dan aku sangat terkejut. Semua huruf tersebut muncul di layar, katanya. Saat itu adalah hari Minggu 29 Juni 1975. Sebuah tonggak bersejarah bagi komputer pribadi. Itu adalah kali pertama dalam sejarah seseorang dapat mengetik sebuah huruf menggunakan keyboard dan melihatnya muncul di layar komputer yang berada tepat di depannya, lanjut Wozniak. Jobs sangat terkesan. Dia menghujani Wozniak dengan banyak sekali pertanyaan. Apakah komputer tersebut bisa dihubungkan ke komputer lain? Apakah memungkinkan jika menambah disket sebagai tempat penyimpanan memorinya? Jobs juga mulai membantu Woz mendapatkan komponen. Komponen paling penting yang sulit sekali didapatkan adalah chip memori. Jobs menelpon beberapa kali dan berhasil mendapatkan beberapa komponen tersebut secara gratis dari Intel. Steve orangnya memang seperti itu, maksudku dia tahu bagaimana harus berbicara dengan petugas penjualan. Aku tidak akan pernah bisa melakukannya, aku terlalu pemalu, kata Wozniak. Jobs mulai datang dengan Wozniak ke berbagai pertemuan klub komputer homebrew. Mereka datang dengan membawa monitor televisi dan membantu mempersiapkan semua keperluan pertemuan itu. Sekarang pertemuan itu menarik lebih dari 100 penggemar dan telah pindah ke auditorium Stanford Linear Accelerator Center. Di sana mereka menemukan buku manual sambungan telepon sehingga mereka pun bisa membuat Blue Box. Pertemuan tersebut dipimpin oleh seorang pengarah acara yang berpenampilan unik, bernama Lee Felsenstein. Felsenstein adalah perwujudan lain dari perpaduan antara dunia komputer dan budaya pemberontak. Dia tidak lulus dari fakultas teknik, seorang partisipan dalam gerakan bebas berbicara Berkeley, dan seorang aktivis anti perang. Dia pernah menulis untuk surat kabar alternatif Berkeley Barb dan kemudian kembali menjadi teknisi komputer. Felsenstein memulai setiap pertemuan dengan sesi pemetaan yang berupa komentar singkat. Setelah itu, pertemuan dilanjutkan dengan presentasi resmi oleh para penggemar komputer yang ditunjuk. Pertemuan diakhiri dengan sesi akses acak, yaitu semua orang berkeliling, menghampiri orang per orang, dan kemudian saling bertukar alamat. Woz biasanya terlalu malu untuk berbicara dalam pertemuan, tetapi orang-orang mengelilingi mesinnya setelah pertemuan usai, dan dia dengan bangga menunjukkan kemajuannya. Moore telah berusaha menanamkan jiwa saling bertukar dan berbagi di klub komputer homebrew, bukan jiwa berbisnis. Tujuan klub tersebut adalah menolong orang lain, kata Woz. Itu adalah ekspresi sekaligus etika bagi para peretas, yang berarti bahwa informasi harus diberikan secara gratis dan semua pihak berwenang tidak bisa dipercaya. Aku mendesain Apple I karena aku ingin memberikan secara gratis kepada orang lain, kata Woz. Etika para peretas tersebut bukanlah cara berpikir yang dianut oleh Bill Gates. Setelah dia dan Paul Allen menyelesaikan program bahasa penerjemah basic untuk Altair, Gates terkejut ketika anggota klub komputer homebrew meniru pemrograman yang dibuatnya dan memberikan alat itu tanpa mengomersilkannya.
Oleh karena itu, dia menulis surat kepada klub itu. Seperti yang pasti diketahui oleh para penggemar komputer, sebagian besar dari kalian telah mencuri perangkat lunak. Apakah itu adil? Salah satu hal yang kalian lakukan adalah membajak perangkat lunak yang canggih. Siapa yang mau mengerjakan pekerjaan profesional seperti itu tanpa dibayar? Aku akan menghargai surat dari siapa saja yang mau membayar perangkat lunak bajakan tersebut. Steve Jobs juga tidak setuju dengan konsep bahwa produk buatan Wozniak, baik itu Blue Book maupun komputer, akan diberikan secara gratis. Maka Jobs meyakinkan Wozniak agar berhenti memberikan bagian rancangannya dalam pertemuan anggota klub komputer homebrew itu. Sebagian besar orang tidak memiliki waktu untuk merakitnya sendiri, begitu kata Jobs. Mengapa kita tidak merakit dan menjual papan sirkuit cetak kepada mereka saja? Hal itu dianggap sebagai contoh dari simbiosis yang dapat mereka lakukan. Setiap kali aku mendesain sesuatu yang hebat, Steve akan menemukan cara agar kami mendapatkan uang, kata Wozniak. Wozniak mengakui bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu sendiri. Aku tidak pernah berpikir untuk menjual komputer, kenang Wozniak. Steve lah yang mengatakan, ayo kita promosikan dan jual beberapa komputer itu. Jobs berencana membayar seorang pria yang dikenalnya di Atari untuk menggambar papan sirkuit dan kemudian mencetaknya sebanyak 50 lembar atau lebih. Kemudian proses itu memerlukan biaya sekitar $1.000 ditambah dengan gaji si desainer. Mereka bisa menjualnya seharga $40 per buah dan mungkin mendapatkan laba bersih sebesar $700. Wozniak merasa ragu bahwa mereka bisa menjual semua itu. Aku tidak tahu bagaimana kami akan mendapatkan uang kami kembali, kenangnya. Dia sudah bermasalah dengan pemilik rumahnya karena memberikan cek kosong dan sekarang harus membayar tunai seorang desainer setiap bulan. Jobs tahu bagaimana membujuk Wozniak. Dia tidak mengatakan bahwa mereka pasti akan mendapatkan uang, tetapi alih-alih mereka akan menghadapi petualangan yang menyenangkan. Walaupun kita kehilangan uang, kita akan memiliki sebuah perusahaan, kata Jobs ketika mereka sedang berkeliling sambil menaiki bus merek Volkswagen miliknya. Untuk sekali dalam hidup kita akan memiliki sebuah perusahaan. Pernyataan tersebut menarik minat Wozniak. Bahkan jauh lebih menarik dibandingkan dengan peluang menjadi kaya. Seperti yang diingat oleh Wozniak, aku senang sekali memikirkan kami akan menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Steve. Kami akan menjadi dua orang sahabat yang mendirikan sebuah perusahaan. Wow, aku tahu saat itu juga bahwa aku akan melakukannya, apanya yang tidak mungkin. Untuk mengumpulkan uang yang mereka butuhkan, Wozniak menjual kalkulator SP65 miliknya dengan harga $500. Meskipun si pembeli akhirnya menipu Wozniak dengan hanya membayar setengah dari harga tersebut. Di sisi lain, Jobs menjual VW miliknya $1.500. Ayahnya dahulu menyarankan agar dia tidak membeli mobil itu dan Jobs harus mengakui bahwa ayahnya memang benar. Mobil tersebut ternyata jelek. Sebenarnya yang membeli mobil tersebut datang mencarinya 2 minggu kemudian dan mengatakan bahwa mesinnya rusak. Jobs setuju untuk membayar setengah dari biaya perbaikannya meskipun mengalami sedikit hambatan. Sekarang mereka memiliki uang tunai ditambah dengan sedikit tabungan mereka sekitar $1.300. Uang itulah yang digunakan sebagai modal usaha, desain untuk sebuah produk, dan sebuah rencana. Mereka akan mendirikan perusahaan komputer mereka sendiri. Kelahiran Apple. Oleh karena Jobs dan Wozniak telah memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan, mereka membutuhkan sebuah nama. Sebelumnya, Jobs telah pergi mengunjungi All One Farm lagi. Di sana dia memangkas pohon apel varietas Gravenstein. Sepulangnya dari perkebunan, Wozniak menjemputnya di bandara. Dalam perjalanan menuju Los Altos, mereka membahas beberapa pilihan nama. Mereka mempertimbangkan beberapa istilah teknologi umum, seperti Matrix, beberapa kata baru seperti Executech, dan beberapa nama membosankan yang terus terang seperti nama perusahaan komputer pribadi. Tenggat waktu untuk memutuskan nama tersebut adalah keesokan harinya, yaitu ketika Jobs harus memulai menyusun beberapa dokumen. Akhirnya, Jobs mengusulkan nama Apple Computer. Saat itu aku sedang melakukan diet buah, jelasnya. Aku baru saja kembali dari kebun apel. Namun, nama itu kedengarannya menyenangkan, penuh semangat, dan tidak mengintimidasi.
Apple sama sekali bukan kata yang berbau komputer. Selain itu, nama perusahaan kami akan berada di atas Atari dalam daftar buku telepon. Dia mengatakan kepada Wozniak jika mereka tidak menemukan nama yang lebih baik hingga siang hari yang akan datang, maka mereka harus tetap menggunakan nama Apple. Akhirnya mereka pun tetap menggunakan nama itu. Apple, pilihan yang cerdas. Kata tersebut langsung mengisyaratkan keramahan dan kesederhanaan. Nama itu berhasil menjadi sedikit tidak biasa dan senormal potongan kue pie. Nama tersebut sedikit berbau budaya pemberontak dan bersahaja, tetapi terkesan sangat Amerika. Kedua kata tersebut, Apple Computer, menunjukkan perbedaan yang menyenangkan. Nama itu sangat tidak masuk akal, kata Mike Markula. Tak lama setelah menjadi direktur pertama perusahaan baru tersebut, sehingga memaksa otakmu untuk terus memikirkannya. Apple dan komputer, kedua kata itu sama sekali tidak cocok. Jadi nama tersebut mau tidak mau membantu kami menumbuhkan kesadaran merek. Wozniak belum siap untuk bekerja purna waktu. Dia adalah pegawai setia HP. Setidaknya begitulah yang dia pikirkan. Dia ingin tetap mempertahankan pekerjaannya di sana. Jobs menyadari bahwa dia membutuhkan seorang pendukung yang bisa membantunya mendesak Wozniak dan dapat bertindak sebagai pencair suasana jika terjadi perselisihan. Jadi, dia mengajak temannya, Ron Wayne, insinyur parubaya di Atari yang dahulu pernah mendirikan perusahaan mesin permainan koin, untuk bergabung di perusahaan barunya. Wayne mengetahui bahwa membujuk Wozniak agar mau berhenti dari HP bukanlah tugas yang mudah. Dia tahu bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan saat itu juga. Alih-alih, yang terpenting adalah meyakinkan pria itu bahwa desain komputernya akan dimiliki oleh perusahaan Apple. Woz bersikap seperti seorang ayah terhadap sirkuit yang dikembangkannya. Dia ingin menggunakannya dalam aplikasi lain atau membiarkan HP menggunakannya, kata Wayne. Jobs dan aku menyadari bahwa sirkuit ini akan menjadi inti dari Apple. Kami menghabiskan waktu 2 jam untuk berdiskusi di apartemenku dan aku berhasil meyakinkan Woz. Alasan yang diberikan Wayne adalah bahwa seorang insinyur yang hebat akan diingat masyarakat jika dia bekerja sama dengan seorang tenaga pemasaran yang hebat. Artinya, insinyur tersebut wajib menyerahkan desainnya kepada perusahaan. Jobs sangat terkesan dan berterima kasih, sehingga dia menawarkan kepada Wayne saham sebesar 10% di perusahaan yang baru. Jobs menjadikannya sebagai pit base dalam perusahaan Apple mereka, dan lebih penting lagi sebagai pencair suasana jika Jobs dan Wozniak berselisih mengenai suatu masalah. Mereka sangat berbeda, tetapi mereka membentuk sebuah tim yang hebat, kata Wayne. Terkadang Jobs tampak dikuasai oleh setan, sedangkan Woz tampak seperti orang lugu yang dikuasai oleh malaikat. Jobs memiliki keberanian yang membantunya menyelesaikan pekerjaan, meskipun kadang-kadang dengan cara memanipulasi orang. Jobs bisa menjadi orang yang karismatik, bahkan memesona, tetapi juga bisa menjadi orang yang dingin dan kejam. Sebaliknya, Wozniak adalah orang yang pemalu dan canggung dalam bersosialisasi, sebuah sikap yang membuatnya terlihat seperti orang baik yang kekanak-kanakan. Woz sangat pintar dalam beberapa hal, tetapi dia hampir seperti orang bodoh karena dia sangat canggung jika harus berhadapan dengan orang yang tidak dikenalnya, kata Jobs. Kami tim yang hebat. Kenyataan bahwa Jobs kagum dengan keahlian teknik yang dimiliki Wozniak dan Wozniak yang kagum dengan keahlian bisnis Jobs sangatlah membantu kerja tim. Aku tidak pernah ingin berurusan dengan orang lain dan meminta mereka mengerjakan sesuatu. Tetapi Steve dapat menelpon orang yang tidak dikenalnya dan menyuruh mereka melakukan sesuatu, kata Wozniak. Dia bisa bersikap kasar kepada orang yang menurutnya tidak pintar, tetapi tidak pernah memperlakukanku dengan kasar. Bahkan setelah bertahun-tahun kemudian, ketika mungkin aku tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan seperti yang diinginkannya, dia juga tidak berlaku kasar kepadaku. Setelah Wozniak setuju bahwa desain komputer barunya akan menjadi hak milik perusahaan Apple, dia bahkan masih merasa bahwa dia harus menawarkannya terlebih dahulu kepada HP karena dia bekerja di perusahaan tersebut. Aku percaya bahwa tugasku lah untuk memberitahu HP tentang apa yang telah kudesain ketika masih bekerja untuk mereka, kata Wozniak. Itu merupakan hal yang benar dan beretika. Jadi dia menunjukkan desain tersebut kepada pimpinan dan para manajer seniornya pada musim semi 1976.
Para eksekutif senior di rapat tersebut sangat terkesan dan tampaknya sakit hati, tetapi akhirnya dia mengatakan bahwa desain itu tidak bisa dikembangkan oleh HP. Desain tersebut merupakan produk penggemar komputer, setidaknya untuk saat itu, dan tidak sesuai dengan segmen pasar yang berkualitas tinggi dari perusahaan tersebut. Aku kecewa, kenang Wozniak, tetapi sekarang aku bebas bekerja di perusahaan Apple. Pada 1 April 1976, Jobs dan Wozniak pergi ke apartemen Wayne di Mountain View, California, untuk membuat perjanjian kerjasama. Wayne berkata bahwa dia memiliki pengalaman menulis dalam bahasa resmi, sehingga dia menyusun sendiri dokumen perjanjian sepanjang 3 halaman. Bahasa resmi Wayne ternyata berlebihan. Beberapa paragraf diawali dengan banyak sekali kalimat yang tidak penting. Bersama ini ditetapkan, bersama ini selanjutnya ditetapkan. Oleh karena itu, sesuai dengan naskah aslinya, dengan mempertimbangkan penetapan kepentingan masing-masing, walaupun bahasanya terlalu berlebihan. Tetapi pembagian saham dan labanya jelas, yaitu 45-45-10. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan bahwa pengeluaran apapun yang nilainya melebihi $100 harus mendapatkan persetujuan setidaknya dari 2 orang. Selain itu, setiap tanggung jawab juga dijelaskan secara terperinci. Wozniak secara umum memiliki tanggung jawab utamanya dalam pelaksanaan kegiatan di bidang teknik elektro. Jobs akan bertanggung jawab secara umum untuk bidang teknik elektro dan pemasaran, dan Wayne akan bertanggung jawab secara umum untuk bidang teknik mesin dan dokumentasi. Jobs menandatangani surat perjanjian tersebut menggunakan huruf kecil. Wozniak memakai huruf kecil, huruf tulisan kursif, dengan sangat hati-hati, dan Wayne dengan tulisan meliuk-liuk yang tidak dapat dibaca. Kemudian, Wayne kehilangan kepercayaan dirinya ketika Jobs mulai berencana meminjam dan menggunakan lebih banyak uang. Dia teringat dengan kegagalan perusahaannya sendiri. Dia tidak mau mengalami hal itu lagi. Jobs dan Wozniak tidak memiliki aset pribadi, tetapi Wayne yang khawatir dengan kehancuran keuangan dunia menyembunyikan uang emas di bawah tempat tidurnya. Oleh karena mereka telah mendirikan Apple sebagai sebuah kerjasama yang sederhana, bukannya sebuah perusahaan besar, tetapi setiap pihak bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang. Dan Wayne takut para calon kreditur akan mengejarnya, jadi dia kembali ke kantor daerah Santa Clara 11 hari kemudian dengan membawa pernyataan pengunduran diri dan amandemen untuk perjanjian kerjasama tersebut. Surat tersebut diawali dengan kalimat, berdasarkan penilaian kembali dari perjanjian tidak resmi oleh dan antara semua pihak, dan berakhir dengan kalimat, selanjutnya Wayne tidak lagi berstatus sebagai rekan. Dokumen tersebut menyatakan bahwa untuk membayar 10% bagiannya dalam perusahaan tersebut, dia menerima $800 dan tak lama kemudian akan menerima $1.500 lagi. Seandainya saja dia tetap bertahan dan mempertahankan saham 10% miliknya, maka pada akhir 2010 nilainya akan menjadi sekitar $2,6 miliar. Alih-alih pada saat itu dia tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di kota Pahrump, Nevada, tempat dia bermain mesin permainan koin dan hidup dari uang jaminan sosial. Katanya, dia tidak menyesal, aku mengambil keputusan terbaik bagi diriku pada saat itu, katanya. Mereka berdua seperti angin puyuh yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan tidak beraturan. Dan aku mengenal diriku sendiri yang lebih senang memperhitungkan segalanya secara masak-masak. Sehingga aku merasa tidak siap untuk ikut melakukan perjalanan karir yang berisiko seperti itu. Jobs dan Wozniak naik ke atas panggung bersama dalam sebuah presentasi di klub komputer Homebrew. Tak lama setelah mereka menandatangani berdirinya Apple. Wozniak memegang salah satu papan sirkuit yang baru mereka produksi dan menjelaskan tentang mikroprosesor memori sebesar 8 kbs dan versi basic yang telah ditulisnya. Dia juga menekankan apa yang disebutnya sebagai hal yang penting, yaitu keyboard yang dapat digunakan oleh manusia. Alih-alih papan tidak jelas dengan banyak sekali tombol dan lampu dan tombol, kemudian tiba giliran Jobs. Dia mengatakan bahwa Apple tidak seperti Altair yang memasang semua komponen penting di dalamnya. Jobs menantang para hadirin dengan mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu berapa harga yang bersedia dibayarkan oleh orang-orang untuk mesin hebat yang dibuatnya. Dia sedang berusaha membuat mereka melihat nilai yang mengagumkan dari Apple. Jobs pun menggunakan kalimat retorik dalam mempresentasikan produk selama beberapa dekade berikutnya.
Orang yang datang tidak begitu terkesan. Apple menggunakan mikroprosesor murahan, bukan Intel 8080. Akan tetapi, ada seseorang yang tetap tinggal untuk mendengarkan presentasi tersebut. Nama pria itu adalah Paul Terrell, yang pada 1975 telah membuka sebuah toko komputer bernama Beat Shop di Camino Real, Menlo Park. Selanjutnya, 1 tahun kemudian, dia memiliki 3 toko dan visi khusus untuk membangun jaringan toko nasional. Jobs dengan senang hati memperagakan sendiri cara bekerja komputernya kepada pria itu. "Lihatlah ini," katanya. "Kau akan menyukai apa yang akan kau lihat." Terrell cukup terkesan sehingga memberikan kartu namanya kepada Jobs dan Woz. "Hubungilah aku," kata pria itu. "Aku menghubungimu," kata Jobs keesokan harinya ketika dia berjalan memasuki Beat Shop tanpa mengenakan sepatu. Dia berhasil menjual komputernya. Terrell setuju untuk memesan 50 komputer, tetapi ada 3 syarat yang diajukan oleh Terrell. Dia tidak hanya menginginkan papan sirkuit cetakan seharga $50, karena pelanggan harus membeli semua chip dan harus merakitnya sendiri. Produk seperti itu mungkin menarik bagi sebagian kecil penggemar komputer, tetapi tidak menarik bagi sebagian besar pelanggannya. Alih-alih dia ingin agar papan tersebut dirakit secara penuh. Untuk itu, dia bersedia membayar tunai $500 per buah ketika barang diantarkan. Jobs segera menelpon Wozniak di HP. Apakah kau sedang duduk? Tanyanya. Wozniak mengatakan bahwa dia tidak sedang duduk. Meskipun demikian, Jobs tetap menyampaikan kabar tersebut. "Aku terkejut, sangat terkejut," kata Wozniak. "Aku tidak akan pernah melupakan kejadian itu." Untuk memenuhi pesanan tersebut, mereka membutuhkan komponen yang harganya $15.000. Allen Baum, si tukang lelucon dari SMA Homestead, dan ayahnya setuju untuk meminjami mereka $5.000. Jobs berusaha meminjam lebih banyak uang dari sebuah bank di Los Altos, tetapi manajer bank itu memandangnya. Tidak mengejutkan jika pengajuan pinjaman Jobs ditolak. Jobs pergi ke toko papan induk Halted dan menawarkan saham di Apple sebagai imbalan untuk mendapatkan komponen. Tetapi pemilik toko memandang mereka sebagai sepasang anak muda yang bertampang kotor. Dan pemilik toko pun menolak tawaran Jobs. Alcorn di Atari bersedia menjual chip kepada Jobs jika dia dapat membayarnya secara tunai. Akhirnya, Jobs berhasil meyakinkan manajer Kramer Electronics untuk menelpon Paul Terrell guna memastikan pria itu benar-benar memberikan pesanan sebesar $25.000 kepada Jobs. Terrell sedang menghadiri sebuah konferensi ketika dia mendengarkan melalui alat pengeras suara bahwa dia mendapatkan telepon darurat. Jobs bersikeras melakukannya. Manajer Kramer Electronics mengatakan kepadanya bahwa 2 anak bertampang kotor baru saja memasuki tokonya sambil melambaikan nota pesanan dari Beat Shop. Manajer itu ingin memastikan apakah yang dikatakan Jobs dan itu benar. Terrell menegaskan bahwa pesanan itu memang benar dan toko tersebut akhirnya setuju untuk memberikan komponen kepada Jobs dengan kredit 30 hari. Kelompok garasi. Rumah Jobs di Los Altos menjadi tempat perakitan untuk 50 papan Apple One yang harus diantarkan ke Beat Shop dalam waktu 30 hari, yaitu tepat pada saat pembayaran komponennya jatuh tempo. Semua bantuan yang ditawarkan kepada Jobs dimanfaatkan tanpa terkecuali. Jobs dan Wozniak mengerjakannya dengan bantuan Daniel Coat, Elizabeth Holmes, bekas kekasih Coat yang keluar dari kelompok pemujaan yang diikutinya, dan Patty, saudara perempuan Jobs yang sedang hamil. Kamar tidur yang kosong, meja dapur, dan garasi digunakan sebagai tempat kerja mereka. Holmes yang pernah mengambil kelas tentang perhiasan diberi tugas untuk menyolder chip. "Kebanyakan aku melakukannya dengan baik, tetapi aku juga membuat sebagian chip-chip itu meleleh," kata wanita itu. Hal tersebut membuat Jobs tidak senang. "Kita tidak memiliki chip cadangan," cercanya, sambil membetulkan pekerjaan Holmes. Jobs menggantikan tugas Holmes untuk menyolder sendiri chip-chip tersebut. Sementara itu, Holmes beralih mengerjakan pembukuan dan administrasi di meja dapur. Ketika mereka menyelesaikan satu papan, mereka menyerahkannya kepada Wozniak. "Aku menghubungkan setiap papan yang telah dirakit ke televisi dan keyboard untuk menguji apakah papan itu dapat berfungsi," kata Wozniak.
Jika berfungsi, aku akan memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Jika tidak berfungsi, aku memikirkan penjepit mana yang salah pasang di stop kontaknya. Paul Jobs menghentikan pekerjaan sampingannya untuk memperbaiki mobil tua sehingga kegiatan produksi perusahaan kecil Apple anaknya dapat dilakukan di seluruh garasi miliknya. Dia meletakkan sebuah meja kerja tua yang panjang, menggantungkan sebuah bagian komputer di dinding Ethernetnya yang baru saja dipasangnya, dan menyusun sederet laci berlabel untuk tempat berbagai komponen. Selain itu, dia juga membuat sebuah kotak panas yang memandikan cahaya lampu pemanas. Tujuannya agar papan komputer bisa diuji dengan cara menghidupkannya semalaman pada suhu tinggi. Ketika sesekali terjadi ledakan amarah Jobs, sesuatu yang biasa terjadi pada putranya, Paul menunjukkan sikap tenangnya. "Ada masalah apa?" katanya. "Kau merasa bosan?" Sebaliknya, terkadang Paul meminjam kembali televisi miliknya yang merupakan satu-satunya televisi di rumah tersebut sehingga dia bisa menonton pertandingan sepak bola. Selama masa jeda seperti itu, Jobs dan Scott pergi keluar dan bermain gitar di halaman. Ibu Jobs tidak keberatan jika sebagian besar rumahnya dipenuhi dengan komponen dan tamu. Akan tetapi dia frustasi melihat diet putranya yang semakin aneh. Dia hanya memutar matanya melihat obsesi makan terbaru Steve, kenang Holmes. Ibunya hanya ingin agar Steve sehat, dan Steve malah membuat pernyataan aneh seperti, "Aku hanya makan buah dan daun yang dipetik oleh perawan saat bulan purnama." Setelah selusin papan telah selesai dirakit, Jobs mengantarkannya ke beat shop dengan persetujuan Wozniak. Terrell sedikit terkejut. Alat itu tidak memiliki pencatu daya, kotak pembungkus, monitor atau keyboard. Dia mengharapkan barang yang sudah jadi, tetapi Jobs menatapnya tajam sehingga dia setuju menerima pengiriman tersebut lalu membayarnya. Setelah 30 hari, Apple hampir mendapatkan keuntungan. "Kami mampu membuat papan yang lebih murah daripada yang kami kira, karena kami mendapatkan komponen dengan harga murah," kenang Jobs. "Jadi 50 papan yang kami jual ke Beat Shop hampir dapat membayar semua bahan untuk 100 papan. Sekarang mereka bisa mendapatkan laba nyata dengan menjual 50 sisanya kepada teman dan rekan mereka di klub komponen Homebrew." Elizabeth Holmes secara resmi menjadi tenaga pembukuan paruh waktu dengan gaji $4 per jam. Dia datang mengendarai mobilnya dari San Francisco seminggu sekali dan memikirkan bagaimana mengatur buku cek Jobs ke dalam sebuah pembukuan besar agar terlihat seperti sebuah perusahaan sungguhan. Jobs menyewa layanan penjawab telepon yang akan menyampaikan pesan apapun ke telepon ibunya. Ron Wayne menggambar sebuah logo dengan menggunakan gaya fiksi zaman Victoria yang penuh dengan hiasan. Logo yang dibuat oleh Wayne menggambarkan ilmuwan Isaac Newton sedang duduk di bawah pohon yang dibingkai dengan kutipan dari penyair Inggris bernama Wordsworth. Kutipan itu berbunyi, "A mind forever voyaging through strange seas of truth alone." Moto itu sedikit aneh dan lebih cocok dengan citra diri Ron Wayne dibandingkan dengan Apple komputer. Mungkin kutipan Wordsworth yang lebih baik dan lebih cocok digunakan oleh Wayne dalam logo itu adalah ketika penyair tersebut menjelaskan tentang mereka yang terlibat dalam lahirnya revolusi Prancis. "Kebahagiaan adalah ketika kita mengetahui bahwa kita hidup. Tetapi menjadi muda rasanya jauh lebih luar biasa. Seperti yang kemudian dikatakan oleh Wozniak dengan gembira, kurasa kami ikut berperan serta dalam revolusi terbesar yang pernah terjadi. Aku sangat bahagia menjadi bagian dari revolusi itu." Woz telah mulai memikirkan tentang versi selanjutnya dari mesin tersebut, sehingga mereka mulai menyebut calon model komputer terbaru mereka dengan nama Apple One. Jobs dan Woz bolak-balik pergi ke Camino Real untuk mencoba membujuk toko elektronik tersebut agar mau menjual hasil karya mereka. Selain 50 mesin yang dijual oleh Beat Shop dan hampir 50 mesin yang dijual sendiri kepada teman-temannya, mereka membuat 100 mesin lagi untuk dijual ke toko eceran. Tidak mengejutkan jika di antara mereka terjadi perbedaan keinginan dalam masalah penentuan harga penjualan. Wozniak ingin agar harga jualnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk membuat mesin tersebut, sedangkan Jobs ingin mendapatkan laba yang besar. Jobs menang. Dia menentukan harga jual yang hampir 3 kali lipat lebih besar daripada biaya produksi papan tersebut.
Jobs bahkan menaikkan harga hingga 33% di atas harga grosir, yaitu sebesar $500 yang dibayarkan oleh Terrell dan toko lainnya. Hasilnya adalah $666,66. Aku senang sekali mengulang angka, kata Wozniak. Nah, nomor telepon untuk layanan leluconku adalah 255-6666. Mereka berdua tidak mengetahui bahwa angka 666 dalam kitab Injil dianggap sebagai angka setan. Tak lama kemudian mereka menghadapi banyak keluhan, khususnya setelah angka 666 ditampilkan dalam film horor terlaris tahun itu, The Omen. Kisah awal mengenai mesin baru tersebut muncul dalam Interface edisi Juli 1976, sebuah majalah bagi para penggemar komputer yang sekarang sudah tidak terbit. Jobs dan teman-temannya masih memproduksi mesin tersebut secara manual di rumahnya, tetapi artikel tersebut menyebutnya sebagai direktur pemasaran dan mantan konsultan pribadi Atari. Artikel tersebut membuat Apple terdengar seperti sebuah perusahaan sungguhan. Steve berhubungan dengan banyak sekali klub komputer agar perusahaan baru ini bisa terus berjalan, lapor artikel tersebut. Dan artikel tersebut mengutip pernyataan Jobs yang mengatakan, "Jika kami ingin mengetahui kebutuhan, perasaan, dan motivasi mereka yang ada di klub-klub pencinta komputer, maka kami dapat menanggapi berbagai kekurangan secara tepat dengan memberikan apa yang mereka inginkan." Pada saat itu mereka memiliki pesaing lain selain Altair. Pesaing utama mereka adalah IMSAI 8080 dan Sol 20 milik Processor Technology Corporation. Sol 20 dirancang oleh Lee Felsenstein dan Gordon French dari klub komputer Homebrew. Mereka semua berpeluang memamerkan produk mereka selama peringatan Hari Buruh pada akhir pekan 1976. Ketika festival komputer pribadi tahunan pertama diadakan di sebuah hotel membosankan di Atlantic City, New Jersey, Jobs dan Wozniak naik pesawat penerbangan Transworld Airlines ke Philadelphia sambil memegang kardus rokok berisi Apple One dan kotak lain berisi prototipe pengganti Apple One yang sedang dikerjakan oleh Woz. Felsenstein duduk di barisan belakang mereka. Dia melihat Apple One dan menyebutnya sangat tidak menarik. Wozniak tidak terganggu dengan pembicaraan di baris belakangnya. Kami bisa mendengar mereka membicarakan kemajuan bisnis, kenangnya, dengan menggunakan istilah-istilah bisnis yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Wozniak menghabiskan sebagian besar waktu di dalam kamar hotel mereka untuk memperbaiki prototipe barunya. Dia terlalu malu berdiri di dekat meja bagian belakang ruang pameran yang disediakan untuk peragaan Apple. Daniel Codd naik kereta dari Manhattan karena pada saat itu dia sedang mengikuti kuliah di Columbia. Codd menjaga meja peragaan tersebut, sementara Jobs berkeliling ke arena pameran untuk memeriksa pesaing lainnya. Apa yang Jobs lihat tidak membuatnya terkesan. Dia merasa tenang ketika mengetahui bahwa Wozniak adalah perekayasa sirkuit terbaik, dan Apple One dan tentu saja penerusnya dapat menang dalam persaingan tersebut dari segi kegunaan. Tetapi Sol 20 memiliki penampilan yang lebih baik. Komputer tersebut memiliki kotak logam halus, sebuah keyboard yang dilengkapi dengan pencatu daya dan kabel. Penampilan Sol 20 terlihat rapi dan mengesankan, sebagai komputer yang dirancang dengan persiapan yang sangat matang. Sebaliknya, penampilan Apple One terlihat agak berantakan, seperti sifat hippie yang dimiliki pembuatnya. Terima kasih sudah menyimak audiobook Steve Jobs by Walter Isaacson. Silahkan like dan komen audiobooksnya ya. Juga silahkan share jika dirasa bermanfaat. Tetap menjadi inspirasi dan saling menginspirasi dalam kebaikan ya.